Kita sih udah nggak kaget ya kalau HP 2 jutaan di zaman sekarang tuh punya spesifikasi yang udah sanggup banget buat main game. Misalkan udah menggunakan chipset Snapdragon 695 atau Helio G99 Ultra yang dikombinasikan sama RAM 8GB. Nah, nih dia mau kasih rekomendasinya nih, HP gaming Xiaomi dan Poco 2 jutaan terbaik. Tonton video ini sampai habis ya, Pricebook Mania. Kita akan bahas dari brand Poco terlebih dahulu, di mana kali ini Poco X5 5G sudah turun harga jadi 2 jutaan. Makanya nih dia merekomendasiin smartphone satu ini. Untuk chipset, doi udah pakai Snapdragon 695 5G ya guys. Bahkan chipset ini lebih powerful ketimbang Snapdragon 732G yang dipakai Poco X3 NFC. Bahkan skor Antutunya juga udah tembus di angka 400 ribuan untuk Poco X5 5G ini guys. Terkait performa gamingnya, Bang Bewok juga bahkan udah ngebuktiin sendiri nih, ngebutnya HP ini pas dipakai gaming gimana. Karena Bang Bewok udah gaming test juga pakai game kayak Mobile Legends, PUBG Mobile, Apex Legends dari baterai 100% sampai habis 0% guys. Dan hasilnya bisa dipakai main dengan aman dan tanpa kendala selama kurang lebih 6,5 jam non-stop. Kalau kamu kepo sama detail performa dari HP ini, langsung aja ceki-ceki di channel YouTube kita ya. Atau kalau mau ceki-ceki spesifikasinya dulu juga boleh deh. Ini dia sajiin sekalian sama harga terupdate-nya di scene berikut ini ya. Dan untuk daftar kedua datang dari produk terbarunya Poco, yaitu Poco M6 Pro. Smartphone satu ini memiliki beberapa kelebihan. Salah satunya dari sisi performanya yang ditopang chipset Helio G99 Ultra dan dipadukan dengan RAM 8GB dan storage 256GB UFS 2.2. Sebagai gambaran awal, skor Antutu yang bisa dihasilin sama Poco M6 Pro ini ada di angka 300 ribuan di versi 9 dan 400 ribuan poin di Antutu versi 10. Performa gamingnya pun stabil banget. Untuk game Mobile Legends bisa main di settingan high untuk frame rate dan grafis. Hasilnya pasti pakai main, gak pernah ketemu lag sama sekali dan stabil di kisaran 59-60 fps. Lanjut ke CODM, di sini kamu bisa main di settingan medium high frame rate. Hasilnya dijamin kalian bakal puas deh karena lancar di kisaran 38-39 fps. Dan Poco M6 Pro ini bahkan juga udah pakai hard gyro ya. Jadi buat ngeker-ngeker jadi lebih enak. Terakhir kalau buat Genshin Impact, kau bisa lihat sendiri kalau masih bisa main dengan nyaman di kisaran 25-28 fps dengan settingan grafis medium 30 fps. Spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di sini berikut ya. Masuk ke produk ketiga, ada Poco M4 Pro nih guys. Waktu dirilis Maret 2022, upgrade dari Poco M3 Pro 5G ke M4 Pro ini benar-benar signifikan banget deh. Dan masih sanggup kok untuk main game di tahun 2024 ini. Tapi emang sih untuk chipsetnya udah sedikit ketinggalan zaman. Karena chipset yang dipakai adalah MediaTek Helio G96. Tapi kalau kamu hanya mau main game seperti Apex Legends, Pokemon Unite, sampai Mobile Legends, semuanya pasti lancar kok Pricebook Mania. Karena Afif udah nyoba beberapa game di HP ini. Selain itu, smartphone ini juga bisa melakukan multitasking dengan cukup baik. Karena Poco M4 Pro ini sudah memberikan RAM 8GB dan memori internal 256GB. Jadi lebih lega dan gak perlu lagi mikirin external storage. Kalau mau cek spesifikasi dan harga terbaru Poco M4 Pro, ada di scene berikut ini. Produk selanjutnya ada Poco M5s. Mungkin banyak juga yang kurang setuju ya, karena chipsetnya masih Helio G95, tapi harganya lebih mahal dari Poco M5 biasa yang pakai Helio G99. Tapi menurut Nidia, keduanya punya performa yang mirip-mirip bahkan cenderung sama. Kalau dari sisi layarnya, jujur kali ini emang kita harus milih antara panel AMOLED 60Hz di Poco M5s atau panel IPS dengan refresh rate 90Hz di Poco M5. Kalau emang kebutuhannya untuk gaming, refresh rate 90Hz pasti lebih favorit ya, ketimbang bela-belain AMOLED tapi 60Hz. Cuma ya balik lagi sih ke kalian guys. Nah, kalau untuk memorinya, Poco M5s punya dua pilihan memori, yaitu 4/128GB atau 6/128GB guys. Buat kamu yang tertarik, cek spesifikasi dan harga terupdate-nya di scene berikut ini. Sekarang
kita pindah ke brand Redmi, yaitu Redmi Note 10S. Ada beberapa kelebihan dari smartphone ini yang bisa kamu pertimbangkan. Mulai dari performanya yang kencang pada saat melibas beberapa game, ya walaupun pasti pakai main Genshin Impact, pasti ada frame drop ya. Ya gimana pun Helio G95 nggak bisa lah kita paksa buat main Genshin kan. Terus layarnya yang udah Super AMOLED sehingga kalibrasi warna di smartphone ini terlihat sangat mencolok. Terus speaker stereo yang mampu menunjang pengalaman audio visual kalian, hingga kemampuan ngecasnya yang bisa dibilang cepat di kelasnya. Karena udah disupport dengan 33W Mi Turbo Charge. Terus kamu juga bisa memilih beberapa pilihan memori Redmi Note 10S. Soalnya memiliki 3 varian, mulai dari 6/64GB hingga 8/128GB. Cuma untuk yang 2 jutaan ada di varian yang 6/64GB ya guys. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut ini guys. Next, ada Redmi Note 11. Selain menawarkan tampilan yang menarik, Redmi Note 11 ini juga sudah dilengkapi dengan fitur tahan air IP53 yang dapat memberikan proteksi lebih. Dengan harga yang tergolong murah dan bersaing, bisa dibilang smartphone ini menawarkan sejumlah keunggulan. Mulai dari sudah mendukung jaringan 5G, menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 680, punya RAM besar 6GB dengan memori internal 128GB, hingga memiliki konfigurasi kamera canggih dengan lensa utama beresolusi 50MP. Terkait performa gamingnya, pada saat digunakan untuk memainkan game sekelas Genshin Impact, Redmi Note 11 masih bisa memainkan game tersebut di settingan low 60fps dengan cukup nyaman. Sementara untuk game Apex Legends bisa dimainkan di settingan grafis maksimal balance dan frame rate high. Hasilnya pun tergolong cukup mulus tanpa adanya nge-lag. Untuk spesifikasi dan harga Redmi Note 11 terupdate ada di scene berikut. Dan seperti biasa, nih dia mau ingetin ke kalian bahwa kedepannya kita akan terus membahas tentang beragam produk terbaik dan menarik hanya di channel YouTube Pricebook dan juga playlist daftar produk terbaik. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan aktifin loncengnya ya, biar nggak ketinggalan informasi menarik lainnya. Dan untuk produk terakhir adalah Redmi Note 12. Ponsel ini menyasar kelas mid-range dengan berbagai peningkatan dari pendahulunya, baik dari segi fitur maupun performa kinerjanya. Menurut media, Redmi Note 12 bisa jadi salah satu pilihan terbaik buat kamu yang mencari HP dengan spesifikasi yang cukup mumpuni untuk keperluan sehari-hari. Sebagai buktinya, sebagai penunjang dapur pacunya, Redmi Note 12 ditenagai oleh chipset Qualcomm Snapdragon 685 berfabrikasi 6 nanometer yang dipadukan dengan RAM 4, 6, dan 8GB dengan internal memori seluas 128GB. Nah, kalau kamu ngerasa RAM 4GB masih kurang nih untuk yang versi terendahnya, pihak Xiaomi nggak lupa juga menyertakan fitur ekspansi RAM up to 5GB buat kamu nambahin kapasitas RAM-nya menjadi total up to 13GB. Kalau memori internalnya yang kurang, tenang bro Dian Besti. Redmi Note 12 ini juga punya satu slot micro SD eksternal buat kamu ekspansi penyimpanannya sampai 1TB. Fitur lain yang dibawa oleh Redmi Note 12 reguler ini juga masih ada yang menarik nih. Mulai dari NFC, side-mounted fingerprint scanner, masih punya audio jack 3,5 mili, hingga udah tahan air dan debu berkat rating IP53. Untuk spesifikasi dan harga Redmi Note 12 terupdate ada di scene berikut ini.